Kisah akan berfokus dengan pria bernama Kim Hee-woo yang merupakan seorang jaksa pemberani yang berjuang untuk menghapus ketidakadilan, serta baik hati dan tidak sombong, suka membantu orang yang sedang kesulitan. Suatu hari, Hee-woo harus turun langsung ke lapangan untuk menangani para gangster yang berulah, serta melawan polisi. Bahkan para gangster terus menantang para polisi untuk adu jotos. Namun Hee-woo dengan santuy tanpa takut sedikit pun membujuk mereka untuk ikut bersamanya secara sopan, tanpa perlu adu jotos sekalipun. Meski Hee-woo memukul kepalanya sendiri sampai berdarah tak mampu meluluhkan para gangster, namun cuma ruas doang dengan aksi Hee-woo memukul kepalanya. Sebagai jaksa, Hee-woo akan selalu bertindak atas keyakinannya, hukum haruslah ditaati. Hee-woo pun sedang gencar-gencarnya melawan korupsi dan tirani yang dilakukan oleh seorang politikus ternama yaitu Jo Tae-sup. Suatu ketika di tengah aksinya untuk menyelidiki tentang kasus korupsi, tiba-tiba Kepala Jaksa Kim Suk-hoon menentang penangkapan Jo Tae-sup. Padahal surat perintah penangkapan sudah berada di depan matanya, tinggal selangkah lagi untuk menangkap Tae-sup. Kim Suk-hoon terus menentang aksi Hee-woo untuk menangkap Jo Tae-sup. Walau bukti-bukti telah jelas mengarah padanya, Hee-woo mengetahui jika atasannya mengenal baik dengan Tae-sup. Tak heran jika Hee-woo membuntuti Tae-sup, namun ia melihat Suk-hoon sedang bersama Tae-sup, yang membuat kecurigaan Hee-woo semakin kuat bahwa mereka ada hubungannya satu sama lain. Scene dilanjutkan, Tae-sup merasa kesal dengan Presdir Heo Jae-geum yang telah menyingkirkan anggota Dewan Yun. Ternyata Tae-sup telah membuat Jae-geum untuk menjadi presiden, untuk melayani negaranya, bukan malah mengurus mitohannya yang duduk di kantor presiden. Keinginan Tae-sup hanyalah satu, bahwa ia ingin Jae-geum fokus ke pemilu. Ia bahkan mendanai agar Jae-geum masuk pada kandidat presiden. Tae-sup adalah orang yang sangat berpengaruh. Ia dijuluki sebagai pencipta raja karena calon presiden yang ia pilih selalu menang. Tae-sup mempunyai kelemahan Jae-geum agar ia tetap mengikuti aturannya, namun pembicaraan tersebut sedang direkam oleh seseorang. Keesokan paginya, Tae-sup pun akhirnya datang ke kantor kejaksaan untuk pemeriksaan. Dengan sangat percaya diri bahwa ia tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi yang telah dituduhkannya oleh Hee-woo kepadanya. Sebelum bertemu dengan Hee-woo, ia lebih dulu bertemu dengan Kepala Jaksa Suk-hoon. Terlihat kalau Suk-hoon ini merasa takut dengan Tae-sup. Tetapi dari pojokan Hee-woo melihat mereka. Hee-woo sudah tidak sabar bertemu dengan Tae-sup. Ia tidak mau basa-basi dengan Tae-sup karena Tae-sup adalah seorang berdebah. Mungkin di luar sana Tae-sup sangatlah berkuasa, tapi di ruangan tersebut adalah terdakwa. Hee-woo bertekad akan menjebloskan Tae-sup ke jeruji besi. Namun Tae-sup menyangkal tuduhan tersebut. Jika Hee-woo ingin menghancurkannya, maka Hee-woo harus menghancurkan sistem yang dibangun untuk melindungi Tae-sup, sehingga ia mampu membungkamnya. Tetapi Tae-sup selangkah lebih maju terhadap Hee-woo. Ia mempunyai kartu yang dipegang oleh Hee-woo untuk menjatuhkannya. 무죄함에 어울리게 아직도 그걸 몰라. 당신들 이 욕망이 넘치시고요. 유머도 있는 친구였네. Sesampainya di hotel, ia tiba-tiba mendapatkan video mengenai direktur strategi bisnis yang akan bunuh diri oleh pria suruhan Tae-sup. Hee-woo pun langsung mengejar pria tak dikenal tersebut ke atas gedung. Mereka pun adu jotos. Sampai akhirnya Hee-woo tidak bisa melawannya, yang lebih jago gelut. Pria ini meminta Hee-woo untuk meminta ampun, maka dari itu ia akan membebaskannya dan kembali hidup. Tetapi keadaan berbalik arah. Hee-woo mampu membalikan keadaan, ia berhasil melumpuhkan lawannya. Akan tetapi itu menjadi malapetaka baginya, ia harus mengakui kalau pria ini lebih kuat dan tangguh. Hee-woo pun berakhir dengan babak belur. Pria ini berhasil menyuntikkan narkoba dengan memanipulasi kematiannya dengan cara bunuh diri. Tak lama ia pun melemparkannya dari atas gedung.
Tak berselang lama, dunia pun seketika berhenti saat Hiwo berada di atas ketinggian yang sudah meninggal dunia. Malaikat maut pun memberikan kesempatan kedua bagi Hiwo untuk hidup kembali. Di masa kelamnya, Hiwo ini selalu dibulbul oleh murid lain ketika masih sekolah. Bahkan ia memiliki nilai rapot yang selalu berada pada peringkat terendah. Situasi semakin rumit tatkala kedua orang tuanya meninggal dunia karena korban tabrak lari. Sehingga ia sangat terpukul dengan keadaan yang sangat sulit yang ia hadapi di tengah dunia yang sangat kejam. Sehingga Hiwo pun memutuskan untuk bangkit dari keterpurukan dan belajar bela diri untuk perlindungannya agar ia tidak lagi dibulbul. Sampai akhirnya ia mampu bangkit dengan kerja kerasnya dalam upaya belajar untuk masuk universitas. Dan mampu berhasil lulus menjadi seorang pengacara sampai menjadi jaksa yang berjiwa adil. Lalu malaikat maut pun memberi penawaran kepada Hiwo untuk memenjarakan Taisup. Jika selamat dari pertempuran sengit tersebut, maka Taisup akan menghadapi penghakiman hukum. Maka dari itu ia akan memberi kesempatan kedua untuk hidup kembali dengan misi menjebak Taisup dengan sangat sempurna. Tetapi jika Hiwo gegabah, maka Hiwo akan mati sia-sia lagi. Walau demikian, Hiwo pun harus melakukan dengan santai untuk menyiapkan penghancurannya pada Taisup. Sesaat itu, Hiwo pun akhirnya bangun dan menampakkan dirinya hidup kembali ke masa lalu, tepatnya pada masa ia bekerja di supermarket. Ia tidak percaya, namun faktanya ia memang hidup kembali. Tak lama, seorang wanita bernama Kim Hanmi terus menyadarkan Hiwo untuk tidak bengong. Tetapi Hiwo mengenal Hanmi yang merupakan wartawan. Kedatangan Hanmi adalah untuk membeli sebungkus rokok serta korek api karena ia ingin ngudud. Tapi karena ia kembali ke masa lalu, hanya ialah seorang yang mengetahui rahasia dirinya sendiri yang telah hidup kembali. Semua orang termasuk kedua orang tuanya juga tidak mengetahuinya. Tak lama ia pun mencoret tanggal di mana hari itu adalah hari kecelakaan sang ibu dan bapaknya. Ia terus berpikir bagaimana cara untuk membujuk ibu dan bapaknya agar tetap di rumah saja. Namun Hiwo gagal membujuk kedua orang tuanya karena mereka sangatlah penting di pabrik sehingga mereka tidak bisa libur. Dalam perjalanannya menuju pabrik, Hiwo terus mengingat setiap benda di lokasi kejadian saat ia dulu menjadi jaksa. Hiwo terus mondar-mandir menunggu ibu dan bapaknya keluar dari pabrik. Tak cuma itu saja, ia juga membuntutinya dari arah belakang karena ia ingin melindungi kedua orang tuanya. 왜? 무슨 일 있니? 요즘 몸이 쑤시고 아프시다면서. Tak berselang lama, tibalah di persimpangan. Hiwo pun merasa sangat takut dengan sang ibu dan bapak akan ditabrak. Dugaan Hiwo akhirnya meleset. Namun naas dari arah sebelah kiri, tiba-tiba muncul mobil yang langsung menuju mereka bertiga.